kegelapan ada di sana. Kata 99% itu bikin saya punya hati ini gelisah dan saya cari tahu kayaknya itu di mana. Dan saya tidak tahu kayaknya itu bagaimana. Dan kata itu membakar saya punya hati terus sampai akhirnya tahun 2002 ada tim dari Jogja, mahasiswa dari Jogja, kami bikin tim dengan dasar pemikiran tadi, pembahasan tadi. Kita pergi ke tempat yang penuh saya bilang 99% masa kegelapan ada di sini. Dan tim itu namanya tim G2M, dan generasi ministry. Itu dari Jogja, telepon sendiri dan kami datang ke kampung. Kampung sekarang sudah bagus, dulu tidak seindah sekarang. Dan Bapak Ibu 99,9% itu akhirnya kami temukan di sini. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa bicara, tapi saya kasih dua hal yang saya temukan. Yang pertama, ada satu bapak yang bilang kepada saya, anak kos sekolah teologi dari kau tahu ala bapak dengan ala bapak anak dan ala kosnya bapak dengan mama punya nama tak tidak. Dan saya tidak tahu. Dan itu belum cerita. Nanti tinggal pikirkan, simpulkan sendiri itu berarti tantangannya seperti apa. Lalu yang kedua, kalau di tempat lain Tuhan bilang hari saya bisa mati. Dan kalau di tempat ini Tuhan bilang hari saya mati, orang kecil bilang tidak. Jadi hidup dan mati di kota lain, di tempat lain hidup dan mati berada di tangan Tuhan. Kalau begini, hidup dan mati berada di tangan Tuhan mau ini. Jadi contohnya begini, kalau nanti saya mau mati, ada orang khusus yang bisa pilih mau, dan mereka pakai istilahnya pilih jalan ya. Pilih jalan, mau tidak bisa datang. Nanti kalau semua persiapan sudah oke, baru yang pegang kunci itu dia buka jalan, mau masuk ke saya dan selesai mati. Jadi ini Pak Ustaz, selesai saja, silakan turun dan menunggu diri. Tidak ada tempat lain, hanya ada di tempat ini. Itu yang membuat saya bisa ada di sini dengan ketemu dengan dua bapak yang sudah mati. Di sini dulu ada satu rumah tua yang kami ibadah saya di tempat ini tidak ada dinding dan bukan miring. Kadang ada bapak tua datang juga ada video, kadang ada bapak sama datang juga miring juga. Semua sudah bapak pas tahun dua ini. Dan bimbing perlahan, berjuang perlahan, Tuhan sudah membuat keluarga saya salam Tuhan di surga. Alhamdulillah sudah menjadi perintis dan dari dua orang itu kami sekarang 14 keluarga. Di tempat ini dan Bapak Ibu di sini kami jemaat ini jemaat yang luar biasa. Luar biasa karena mereka punya doa. Tidak ada pegawai negeri di sini, tidak ada tentara di sini. Di sini yang ada di sini yatim piatu, ganda, kemudian petani yang biasa saja. Tapi mereka punya doa luar biasa. Kami dengan kesederhanaan yang ada, kami bisa bangun pastori, kami bisa bangun gereja ini luar biasa. Karena jemaat di sini tentang bapak atau yang kasih sesuatu, saya jadikan kasih doa saja. Jadi ini jadi kesaksian luar biasa. Kami bisa punya itu yang buat ini bukan belum resmikan, tapi kita banyak karena ini belum selesai. Tadi kalau lihat di samping kiri kanan itu masih ada tempat yang
menjadi hal yang sangat-sangat penting kami lihat di sini. Karena gereja harus berjalan dengan urusan gereja. Jadi saya pikir seperti itu sejarah singkatnya di sini. Kalau ada suatu lewat di depan sini bisa singkat, minum air putih lalu kemudian lanjut tidak apa-apa. Yang penting kasih kabar sama Bapak Kepala supaya dia kasih info supaya kita cek posisi jangan sampai lupa baru. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Yusuf, tim misi dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia yang sudah hadir di hari ini. Kami berdoa supaya Yosef berdoa di ibadah hotel terus, habis berdoa di sana sendiri dan Tuhan. Amin. Haleluya. Ibadah tanah yang luar biasa, biaya besar sekali, tetapi di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Aduh, terima kasih Tuhan berdoa dan semua tim yang ada. Adalah sesuatu yang kami kasih. Hanya firman Tuhan yang tadi kita menjadi berkat untuk Bapak sekalian. Setiap orang yang ada di sini pasti punya nama ada dalam catatan kami. Kami pasti berdoa dalam kami teman-teman. Terima kasih adik-adik yang musuh tadi. Dia sudah berhasil dengan gereja Kristen Nazarene. Jadi kami di Jayapura ada 6 jemaat di kota dan saya ada di sini. Lalu di kota Jayapura ada 5. Pasti kenal pendeta Isabella, ketua PGDS, pendeta Dr. James Wamba, kami. Saya sendiri sebagai sekretaris mudanya. Jadi saya bilang langsung kami di setiap hari saya dari sini ke Ade pulang. Saya juga mengajar secara satu kampus di sini. Jadi saya punya perjalanan tiap hari begitu. Karena kalau kita jadi mobil sudah. Jawabannya tadi sudah saya bilang ya. Ini mobil baru bayar pajak kenapa? Cukup pakai motor kita keluar ke lokasi. Itu kan ini kalau untuk sementara kalau kita belum mampu bayar pajak, jadi jangan pakai motor. Supaya tidak usah dilakukan di negara. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih Pak Yusan waktu yang bisa menemani kami di sini. Ada beberapa jemaat yang tidak hadir karena kemarin sore kami tidak bertambah sekali dalam keadaan sehat. Tiba-tiba Tuhan panggil jadi konsentrasi di sana dan capek dan tidak hadir. Saya pikir itu saja Pak Pendeta. Kita saling mendoakan. Amin. Jemaat yang ada di sini kita berdoa untuk keluarga besar GJKI, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Ada sedang bergumul tanah supaya Tuhan buka jalan tanah bisa diselesaikan dan dilakukan di sana. Bapak Ibu mendoakan kami di sini. Kesulitan sekali, bukan kesulitan dalam masalah makan dan tidak, tapi kesulitan dalam melayani keluarga tanahnya. Jadi doakan supaya Tuhan kasihkan hikmah. Kemudian tadi mereka luar biasa sekarang akan berpulang. Mereka baru pulang dari satu momen dan Tuhan baru mematok bagian-bagian itu yang mereka sedang kerjakan di dalam kerjasama dengan orang bagus, tapi masih ingat dari dulu. Jadi orang muda sekarang kan baik, kita saling mendoakan kita